sikapnya istri kepada siapa? Suami. Perilakunya suami kepada istri, perilakunya istri kepada suami. Sikap dan perilaku itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, makanya saya katakan lahir. Kalau tadi apa? Batin. Jadi setelah kita mengikhlaskan niat, kita tawakalkan kepada Allah, kita berusaha untuk jujur dalam berumah tangga, maka seluruh kebaikan-kebaikan batin itu diwujudkan dalam sesuatu yang kelihatan, yang lahir, yaitu sikap-sikap kita dan juga perilaku kita. Saya kasih contoh. Apa contohnya, Ustaz? Menghargai pasangan. Apa? Menghargai pasangan. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Di zaman ini, yang namanya penghargaan antar pasangan ini mulai menipis, mulai luntur. Gara-gara HP. Gara-gara HP. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, jenengan pernah nggak ngajak ngobrol istri? Ngajak ngobrol istri. Terus matane bojone jenengan kuwi ndeleng HP terus. Pernah? Hah? Bola balik. Oh. Bojone ndi bojone? Oke, saya tanya jenengan ya. Sekarang saya gantian tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, jenengan itu pernah nggak ngobrol sama suami tapi matane suami jenengan itu ke HP? Sering. Jadi pada boleh. Kalau jenengan pengen dihargai, maka harus menghargai. Kuwi kuncinya. Kalau jenengan pengen diapain? Dihargai, jenengan harus menghargai. Ndak fair. Ndak adil. Kalau jenengan minta dihargai tapi ndak mau menghargai. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita menghargai orang lain. Saya kasih contoh. Bismillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahumullah, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Abbas. Sinten? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat memakai cincin. Napa? Cincin. Buat apa? Buat stempel. Buat stempel. Jadi kalau Nabi SAW ngirim surat, tanda tangannya itu adalah apa? Stempel. Makanya tulisan Muhammad Rasulullah. Buat apa? Stempel. Summa qala, setelah beliau pakai cincin itu, beliau bersabda, syaghalani hadha ankum mundul yaum. Mulai hari ini, sejak saya memakai cincin ini, gara-gara cincin ini saya jadi nggak bisa fokus kepada kalian. Kepada siapa? Para sahabat. Kepada para sahabat. Kok bisa wahai Rasul? Ilaihi nadhra wa ilaikum nadhra. Karena setelah saya pakai cincin ini saat ngisi kajian, kadang-kadang saya ngelihat cincin, saya ngelihat kalian. Kadang lihat cincin, ngelihat kalian. Saya jadi gak fokus. Summa rama bihi. Kemudian cincin itu dilepas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Fokus. Saya tanya sama jenengan. Cincin sama apa? HP. Kuwi lebih marahkan orang fokus nanti. Efeknya itu lebih dahsyat cincin apa HP? HP. Cincin itu kan paling kita ngeliatin kapan? Seminggu pertama pakai. Ya, pas zaman batu kan loh. Ya.
Zaman akik kan ya. Mana sing akik apa namanya? Masih pada kemutan. Ya. Itu paling kan seminggu kita sedang ditolongi, terus dilapi, terus dela-dela jukut apa? Tisu, dilapi gitu. Itu paling kan seminggu, 2 minggu. Pertanyaannya, HP itu bikin kita tergiur berapa lama? Terus menerus. Bahkan semakin ada aplikasi baru, download aplikasi baru, yang kemarin cuma pakai sejam, sekarang jadinya berapa? 2 jam. Dan yang lebih tragis dari itu adalah ketika gara-gara HP tersebut, rumah tangga kita menjadi adem, menjadi dingin, menjadi hambar yang awalnya hangat dan harmonis. Ada nggak orang lagi makan di meja makan? Yang dulu ketika nggak ada HP kita komunikasi, ngobrol, bercanda, saling mendengarkan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang apa yang terjadi? Masing-masing megang HP. Ramane nyekel HP, biungnya nyekel HP, anaknya pada baik. Dong nyontoh siapa? Ramane kalau biungnya. Sekarang suasananya hambar. Makan itu hambar. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Bapak yang jawab WA, ibune live TikTok. Anaknya game. Ya Allah ya Rabb. Mana penghargaan kita? Rasulullah SAW itu kalau bicara dengan orang, beliau akan full fokus kepada orang yang diajak bicara. Bahkan seluruh tubuhnya itu dihadapkan kepada orang yang diajak bicara. Mukanya dihadapkan kepada orang yang sedang berbicara. Sekarang coba Masya Allah, malam-malam di saat Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau malam-malam habis isya sebelum istirahat adalah bercengkerama dengan keluarga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Menjelang istirahat, ngapain? Bercengkerama, ngobrol ringan sama istri-istrinya. Saat malam, hari menjelang tidur. Sekarang apa yang terjadi? Siji madep ngalor, siji madep itu. Wajahnya bersinar terang. Karena apa? Karena layar HP. Bukan bersinar terang karena kesolehannya, bukan. Ya Allah ya Rabb. Ini realita pahit. Realita apa? Pahit. Monggo, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sampai mana tadi? Pahit. Realita apa? Pahit. Ini realita pahit. Walaupun dari tadi kita tertawa, menertawakan realita pahit tersebut. Dan ini kalau dibiarkan bahaya. Maka harus ada keputusan berani dari kita untuk memperbaiki kondisi ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan membangun komitmen untuk saling menghargai. Suami menghargai siapa? Istri, istri menghargai suami. Dari hal-hal yang kelihatannya sepele kayak tadi. Contoh misalnya komitmen. Malam ada isya, HP matikan. Contoh komitmen. Pokoknya kalau sudah habis isya, HP-nya diapain? Dimatikan. Terus keluarkan dari kamar. Keluarkan dari kamar. Tidak ada cerita waktunya istirahat sambil bawa HP ke kamar, tidak ada. Sepakat antara suami dengan istri. Sampai kapan? Nanti malam. Nanti malam. Angel. Jal desit angel. Durung apa-apa angel. Ya. Matikan apa? HP. Habis isya memang waktunya istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Malam itu waktunya istirahat. Makanya diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti pakaian. Pakaian itu menutupi. Ya, malam itu menutupi kita. Waktunya istirahat. Membutuhkan ketenangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi SAW itu enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah isya. Baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Sama aja. Intinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu contoh. Matikan HP, habis isya, kemudian masuk ke kamar, waktunya bercengkerama antara suami dengan istri, waktunya anak-anak mungkin pengen garap PR, atau waktunya anak-anak pengen cerita tentang apa yang tadi dia rasakan, yang dia alami di sekolahan. Sudah nggak ada HP, nggak ada isya. Itu contoh. Contoh yang lain, bikin komitmen. Kalau sudah masuk ke ruang makan, meja makan, maka nggak ada yang bawa HP. Taruh HP. Sehingga ketika makan itu terjadi kehangatan, komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, nggak ada yang pegang HP. Alasan kecuali ada kondisi darurat. Ya, ada kondisi darurat, misalnya ada orang yang sakit parah, nunggu kabar dari orang tersebut atau dari keluarganya, itu lain cerita. Tapi nggak ada kondisi darurat, maka nggak usah. Update status itu bukan sesuatu yang darurat. Live TikTok itu bukan darurat. Balas WA yang nggak hanya sekedar antara teman itu nggak darurat. Maka singkirkan ketika makan, fokus dengan kegiatan tersebut. Ini contoh komitmen. Oke. Contoh yang lain apa Ustaz? Baik lahirnya. Tadi yang pertama menghargai apa? Pasangan. Yang kedua memaklumi kekurangan pasangan. Kenapa? Memaklumi kekurangan pasangan. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada manusia biasa yang sempurna.
Seandainya kita hanya sekedar melihat kekurangan pasangan kita, maka pasti kita akan menyikapi pasangan kita secara tidak adil. Dan inilah yang akan merusak keharmonisan rumah tangga. Makanya apa pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci secara total mukminah. Seorang suami tidak boleh membenci total istrinya. Karena seandainya dia melihat istrinya punya kekurangan, pasti dia itu punya kelebihan. Pasti. Kalau kita cuma melihat kekurangan, nanti susah syukur. Apalagi membandingkan dengan orang lain. Sehingga yang ada adalah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal belum tentu rumput tetangga itu rumput asli. Bisa jadi rumput apa? Sintetis. Orang itu kebanyakan sawang sinawang. Dia ngelihat orang lain punya kelebihan kayak bahagia banget, orang lain juga ngelihat kita seperti itu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Maka seharusnya ketika kita punya pasangan dan pasangan kita punya kekurangan, lihat kelebihannya. Istri jenengan mungkin punya kekurangan, ora patia ayu, tapi alhamdulillah pinter masak. Istri jenengan ora patia pinter masak, tapi ayu, kewalik ya. Istri jenengan ora patia ayu, ora pinter masak, tapi suki. Ora ayu, ora pinter masak, ora suki, tapi manut. Kelebihan bukan? Kelebihan. Suki tapi orang manut kan enak. Ya. Jadi pasti pasangan kita punya nopo? Kelebihan. Sama juga ketika istri melihat suaminya pun seperti itu. Ya memang orang pati yang ganteng, tapi kan setia. Ya, orang yang ngelirik. Ya. Setia itu kelebihan atau tidak? Oh, kelebihan itu setia. Apa enaknya punya suami ganteng tapi tidak setia? Apa enak? Ya. Pasti pasangan itu punya kelebihan. Maka jangan hanya melihat sisi apa? Kekurangan saja. Bukan berarti kekurangan ini nggak berupaya untuk diperbaiki, bukan. Ya, misalnya ada seorang istri nggak pinter masak, terus ya wis lah maklumi aja kekuranganku seperti itu. Nanti masak sego ya ora bisa, ya kebangetan. Godok banyu besar. Saking ora bisa masak beberblas. Ya bukan berarti kemudian kekurangan itu dibiarkan nggak diperbaiki, bukan juga. Tapi dimaklumi ketika dia ingin memperbaiki kekurangan itu ada prosesnya. Dimaklumi itu maksudnya. Ya, jadi kita punya banyak sekali kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya apa? Mampu dan mau untuk berumah tangga. Maka nikmat ini harus disyukuri. Bagaimana syukurnya? Berumah tangga yang baik. Baik apanya? Batinnya baik, lahirnya. Rumah tangga yang baik batinnya contohnya yang ikhlas, yang jujur, yang tawakal. Rumah tangga yang baik lahirnya contohnya menghargai pasangan, terus memahami kekurangan pasangan. Inilah ringkasan pengajian kita malam hari ini. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, biasa. Ustaz, bagaimana dengan orang yang enggan memiliki anak atau enggan menambah anak
bukan karena faktor khawatir rezeki, tapi alasannya agar ada kesempatan untuk bersenang-senang dengan istri lebih maksimal. Dan tidak terganggu dengan repotnya mengurus anak. Apakah alasan yang seperti ini dibenarkan? Karena banyak dari para wanita yang akhirnya kurang perhatian terhadap suaminya setelah memiliki anak atau banyak anaknya. Pertama begini, repot mengurusi anak itu biasanya karena satu, tidak diatur jaraknya. Tidak apa? Diatur jaraknya. Dua, suaminya nggak mau bantu. Suaminya nggak mau bantu. Ini nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Satu, karena apa? Jaraknya nggak diatur. Yang kedua apa? Suaminya nggak mau bantu. Yang pertama, jaraknya nggak diatur. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, bahwa hamil dan menyusui itu berapa? Salasuna syahran, maaf. Salasuna syahran. 30 apa? Bulan. Salasuna syahran. 30 bulan. 30 bulan itu berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya kira-kira seperti itulah. Menyusui anak itu haulaini kamilaini. Ya, 2 tahun. Setelah itu hamil berapa? 9 bulan. Kira-kira jaraknya ya sekitar 3 tahun. Itu ideal. Ideal lah. Antara anak pertama dengan anak kedua berapa? 3 tahun. Yang bikin repot itu saben tahun. Nanti nggak puasa? Enggak. Lagi apa? Hamil. Tahun depan nanti nggak puasa? Enggak. Lagi nyusui. Tahun depannya nanti nggak puasa? Enggak. Lagi apa? Hamil. Ya Allah. Nggak ada kesempatan sama sekali. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak diatur dengan baik. Ustaz, kalau lebih dari 3 tahun gimana? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Kalau memang merasa belum mampu untuk punya adik lagi. Tapi jangan terlalu apa? Jangan terlalu lama. Karena umur selalu bertambah atau berkurang. Semakin tua wis gampang itu. Dan biasanya semakin tua itu resiko melahirkan juga semakin berat. Apalagi di zaman ini yang makanan-makanan kurang sehat. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, karena suaminya nggak mau bantu. Ya. Istri itu repot banget. Kadang-kadang dia lagi masak, bocah nangis. Minta tolong sama suaminya, Mas itu anaknya tolong digendong dulu. Wis Pak kompor repot ini bayi ngapa sih? Padahal ya suaminya bukan lagi sibuk banget, cuma lagi dolanan HP. Apa susahnya kita gendong ya sampai istri kita selesai masak, itu akan terasa ringan. Jadi kalau menurut saya itu masalahnya bukan karena anaknya banyak kemudian jadi istri nggak peduli kepada suaminya, tapi karena 2 hal tadi yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah saya seorang suami salah apabila menuntut istri untuk menyiapkan sarapan pagi setiap hari? Soalnya saya sering dibelikan sarapan yang dibeli dari pasar. Padahal saya pengen istri masak. Mohon nasihatnya Ustadz. Orangnya sekarang ada di sini. Pertama, istri kenapa tidak masak? Nah, kenapa tidak masak? Ini kan ada alasannya. Ada alasannya. Alasan tidak masak ini
Bisa diterima, bisa tidak diterima. Ada suatu saat istri tidak masak karena dia harus menemani anaknya garap PR. Dia harus menemani anaknya belajar. Dia juga harus melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan dia untuk masak. Kalau alasannya itu, maka bisa diterima. Bisa diterima. Tapi kalau alasannya kenapa istri nggak masak, bebek. Sibuk update status. Ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Maka saya nasihatkan kepada para istri bahwa ketika Anda, para istri, menyiapkan masakan, makanan buat suami, di setiap Anda motong-motong sayur, di setiap Anda masak, di setiap Anda goreng, itu ada pahala di situ. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha, qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Ketika seorang wanita itu sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya juga bagus, dan dia menaati suaminya serta menjaga kehormatannya, maka di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu lewat manapun. Pintu manapun yang kamu mau. Lewat pintu manapun yang kamu mau. Bebas. Jadi puasanya bagus, sholatnya bagus, patuh kepada suami, sama apa tadi? Menjaga kehormatan dan kesucian diri. Itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Kecuali kalau sesekali belikan buat suami, no problem, no apa-apa. Ya. Kalau dalam kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, karena sakit, karena terlalu capek, dan seterusnya, atau karena lagi hamil tua, kemudian nggak boleh terlalu capek, dan seterusnya, atau hamil muda, nanti bahaya, bawa keguguran, itu adalah alasan-alasan yang bisa diterima. Jujur Ustaz, saya seorang istri pengennya di rumah saja mengurus rumah tangga. Karena kondisi pas-pasan saya bekerja untuk membantu suami. Bagaimana hukumnya istri dan suami secara hukum yang syar'i? Karena sebaik-baik istri adalah di rumah. Iya, itu hukum asalnya. Hukum asalnya sebaik-baik wanita di mana? Di rumah. Tapi dalam beberapa kondisi yang menuntut dia untuk keluar, karena kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk tetap di rumah, tidak apa-apa, boleh. Yang penting ketika dia bekerja, membantu suaminya itu, dia satu mendapatkan izin dari siapa? Suaminya. Yang kedua, pekerjaannya halal. Yang ketiga, di tempat kerjanya dia aman, terjaga harga dirinya dan kehormatannya. Kemudian yang keempat, dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri buat suaminya dan sebagai ibu buat anak-anaknya. Kalau syarat-syarat itu dipenuhi, maka tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka ya nggak boleh. Bagaimana supaya bisa bekerja dan di rumah? Ya jangan cari pekerjaan yang bisa dilakukan di mana? Di rumah. Misalnya, jangan bikin makanan, nanti yang jualan siapa? Suaminya. Jangan yang masak di rumah, yang bikin makanan bungkus-bungkusin, nanti yang jual suaminya. Atau jualan online. Tapi lagi-lagi jangan habis isya buka HP. Jadi ada waktunya buka HP sehingga nanti nggak terganggu rumah tangganya. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bina 'allamtana wa zidna ilma. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.